pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Agak dingin ya. Tapi saya percaya pagi hari ini kita akan dipanaskan, disegarkan oleh Roh Kudus. Coba kasih salam kanan kirinya, beri senyum yang terbaik, katakan engkau keren pagi hari ini, senyummu terbaik pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersama kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Setiap saat, setiap hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami adalah suatu anugerah. Juga pagi hari ini Yesus, kami dapat datang ke tempat ini. Kami sehat. Kami Engkau berikan waktu untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Adalah satu kebaikan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu, kami tidak ingin menyia-nyiakan pagi hari ini. Kami ingin memuji meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu tercurah tengah-tengah kami, hadirat-Mu nyata tengah-tengah kami. Kami akan mulai pada pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari yang siap beribadah pagi hari ini bisa berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, yang selalu ada dalam setiap langkah kami, ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan syukur pagi hari ini. Semusim berlalu, selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setia dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kuasa-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari ucapkan syukur-Mu dengan segenap hati. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu dihina. Mari bersama angkat tangan katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kuasa-Mu. Dengan segenap hati katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Kami menikmati Engkau, kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau baik bagi kami. Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Oh Yesus, Tuhan, Engkau yang terindah dalam kami. Kami menikmati Engkau, kami menikmati anugerah-Mu. Besar perkasa, ajaib mulia. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mulialah nama-Mu ya Allah. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami bagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkaulah yang setia, Engkaulah yang perkasa. Terima kasih, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih
Kami mengangkat hati kami dan berkata, syukur padamu, Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih, ya Allahku. Terima kasih. Pagi hari ini katakan, Engkau baik, Yesus. Pagi hari ini katakan, Engkau perkasa dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami tahu pemeliharaanmu tidak akan pernah habis dalam setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Angkat tanganmu bersama. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan segenap hati katakan sekali lagi, Engkau baik, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat. 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 Terima kasih, Yesus. Engkau sangat
sekali lagi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Kami percaya ketika kami ada pagi hari ini, semua adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kasih-Mu begitu besar ada dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami ingin memuji, membalas segala kebaikan Tuhan dengan bersorak-sorai meninggikan nama Yesus. Engkau hadir tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari El Shaddai yang siap memuji Tuhan katakan bersama. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang besar, Allah kita yang mulia. Dia yang mulia dan terbesar bagi hari ini. Lebih lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Sebab Engkau yang terbesar dan mulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. El Shaddai, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, ada semua puji-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan bagi hari ini. Sebab Engkau yang terbesar dan mulia dalam kami. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari angkat tanganmu bersama. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yo, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah
terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Yes, Lord. Sebab nama-Mu besar dan mulia dalam hidup kami. Kami yang bersuka berikan sorak-sorai tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Sekali lagi buat sanggup dalam setiap kehidupan kita. Amin. Allah kita yang sanggup dalam setiap kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Jemaat Tuhan, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Yo! Percayalah kita sanggup, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah.
hanya tak berubah. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, Allahku Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupanku. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Bersama kita akan memberikan persembahan untuk musik. Mari yang bertugas saya persilakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Puji kenakan segenap hati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari diundang bangga
kuat untuk bangkit. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Tuhan, janjimu itu sangat setia. Engkau pasti menepati tepat pada waktunya, Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Oh Tuhan, semua terjadi oleh karena anugerah-Mu. Kami sungguh percaya. Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Firman-Mu itu yang paling mengerti isi hati kami. Firman-Mu itu yang paling mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini, Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membuka hati kami, Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tidak dicuri. Sehingga tertanam di dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Bagaimana keadaan hari ini? Baik-baik saja? Puji Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan, amin. Saudara, mengucap syukur kita bisa beribadah. Ya. Memberi diri waktu untuk ibadah adalah sukacita yang besar. Amin. Nah, jadi kalau ada yang coba-coba enggak datang ibadah, nah, saudara bukan bikin masalah sama manusia, tapi saudara sedang bikin masalah sama Tuhan. Ya, coba ceblek kiri kanan, sergap ibadah ya. Karena Tuhan yang kasih kita nafas, Tuhan yang beri hidup. Puji Tuhan. Nah saudara, saya mau ajak saudara membaca Alkitab yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nah, mungkin sedikit membuat kuping Anda hangat nanti. Atau kursi Anda panas. Kalau kopi panas sama gorengan panas enak ya. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu menuntun kita. Amin. Kita buka Lukas pasal 6, saudara. Lukas 6 ayat 27. Maaf, 37 maksud saya. Benar 27 ya. Maaf. Saya mohon Pak Thomas membacakannya ya.
Puji Tuhan. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, itu selalu beda dengan cara hidupnya orang yang ada di dunia sana. Ya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, itu selalu menonjol ya. Kayak judul khotbahnya Bu Ela minggu yang lalu ya. Masih ingat judul khotbahnya apa kemarin? Kayaknya selangkah lebih maju gitu ya. Ya, kehidupan kita selalu menonjol ke depan. Istilahnya orang Kristen itu gampang dilihat identitasnya. Ya, kalau namanya menonjol berarti dia maju satu langkah ke depan. Ya, bahasanya biasanya extra mile ya betul, extra mile rokok. Extra mile ya, lebih maju ke depan, mengerjakan lebih menonjol. Ya, bukan kayak extra mile. Extra mile apa? Rokok Sampurna ya. Saudara ada yang rokok di sini? Kok malah saya diingatkan Tuhan merokok? Kalau di sini enggak ada ya. Kalau di sini enggak ada. Ya. Saudara kalau merokok cepat berhenti, saudara. Apa dosa toh, Pak? Ya memang merokok enggak ada ayatnya di Alkitab. Tapi rokok itu ya sama kayak dosa-dosa yang lain, saudara. Saudara enggak ngerokok tapi saudara sukanya lihat yang enggak itu sama saja, enggak ada bedanya. Nah, dosa itu mengikat, saudara. Kok saya malah diingatkan Tuhan yang ngerokok ya. Sebab tubuh ini tempat tinggalnya Allah, saudara. Kita enggak bisa kotori dengan dosa. Kita enggak bisa kotori dengan apapun yang melekat di tubuh ini selain firman. Ya. Kalau kita tetap bergumul dengan dosa, minta sama Tuhan, saudara. Memang lepas dari dosa itu gak gampang memang ya. Iblis itu kalau sudah mengikat, mencengkeram, itu rasanya gak mau melepaskan. Dia pengennya saudara jatuh dan binasa, terus menerus tenggelam, gak bisa kembali ke permukaan. Nah kitanya biasanya kalau sudah jatuh dalam dosa, kita gak mau menongol lagi, kitanya mau tinggal di sana. Nah itu manusia daging kita itu seperti itu, saudara. Maka itu tinggalkan apa yang membuat kamu terbelenggu oleh dosa. Ya, termasuk rokok itu tadi. Ini berarti pesan Tuhan khusus ya. Nah, saudara, saya dulu perokok. Saya ngerokok waktu SMP. Waktu itu gara-gara yang ngajari teman gereja lagi. Teman-teman youth waktu itu, jajal siji gak apa-apa, loro gak apa-apa. Akhirnya saya terbiasa, masih SMP. Ya, akhirnya gak cuma ngerokok, mencuri rokok. Karena gak bisa beli. Waktu habis mencuri rokok, aku ngerokok, kok enak ya rokok tuh nikmat. Nah, akhirnya saya waktu itu habis ngerokok gitu malamnya, besoknya saya itu ke Surabaya, naik bus AC. Kok dada saya sewesek ya. Ini apa gara-gara rokok semalam ini ya. Terus akhirnya sampai di rumah, saya tumbang saudara. Di rumah sakit, ada ibu saya di situ karena masa saya SMP ditemani ibu saya ditanyai dokter, kamu ngerokok ya? Loh, padahal dokter gak tahu cerita mbak aku kok iso takok. Pertanyaan pertama kali itu saudara, saya kan takut saudara, ada ibu saya. Enggak pak. Oh ya, ya jangan rokok ya. Loh, pikir saya dokter ini aneh. Padahal dia lihat postur saya masih anak-anak, tapi kok tanyanya langsung kamu ngerokok ya. Sejak saat itu saudara saya berhenti merokok. Nah saudara, kembali ke ayat tadi, kehidupan Kristen itu identitasnya selalu dikenal yaitu mengasihi. Ya, tanpa identitas mengasihi biasanya
akan sulit dikenali. Kowe iki jane wong Kristen apa? Ora. Ya, kamu itu anak Tuhan atau bukan? Ya, kamu orang gereja atau bukan? Sebab kekristenan itu yang paling menonjol adalah mengasihi, ya. Kasih itu seperti gambarannya bahwa Yesus kelihatan dalam diri Anda. Kalau kasih gak kelihatan, sebenarnya dunia gak bisa lihat Yesus dalam diri Anda. Nah, memang kehidupan Kristen itu selalu menonjol, ya. Karena apalagi di Indonesia ini kekristenan itu minoritas, gampang ditengeri, ya, gampang dikenal, ya. Saya pernah ke suatu desa, ya, saya mencari teman saya, ya. Ini seorang ibu, ya, dulu dia temannya orang tua papa mama saya, ya. Saya nyari, Pak, di sini rumahnya ibu ini mana ya? Oh, ibu, wah, itu jenenge wakeh Mas neng kene. Loh, jenenge akeh. Bingung. Anu Pak, wong Kristen. Oh, Bu Yono haleluya gitu. Pikir saya, oh iya ya Bu Yono haleluya gitu. Orang mengenalnya justru bukan Bu Yononya tapi Bu Yono haleluya gitu Saudara. Oh, kono Mas lah. Itu paling menonjol seperti itu, ya. Bahkan saya kalau di penjara, ya, Saudara sudah dengar, oh, kepala sipir itu kalau manggil lapas itu, napi itu, Yesus teko ke, kowe iki males, Yesus teko seminggu pisan gak buat tilii. Wah, saya puji Tuhan lah. Nama saya diganti Yesus di sana, Saudara. Nah, memang anak Tuhan itu harus menonjol, ya. Kalau anak Tuhan gak menonjol secara kasih, orang akan tidak mengenal nama Yesus, ya. Bahkan ketika kita ini menilai seseorang, ya, orang sesama seiman, Saudara. Saudara kalau gak mengenal kasih di antara saudara seiman, hati kecil kita tuh bertanya loh, ada kowe iki nang gereja pirang-pirang tahun to jane. Ya karena identitas kita bukan bawa Alkitab dan parlente, ya. Identitas saya ya mungkin kalau dandan melitis gini ya karena di mimbar, ya. Kalau di rumah ya mungkin saya bisa pakai celana bolong, ya, maaf kadang nggak pakai baju. Lah itu keadaan tubuh manusia, tapi itu bukan identitas sebenarnya ketika kita bergaul, ketika kita berjemaat, ya, ketika kita bertetangga, ketika kita bekerja. Identitas kita bukan baju kita, bukan mobil kita, bukan kendaraan kita. Identitas kita adalah Yesus di dalam hati kita. Amin. Semakin orang mengenal kasih, semakin mudah orang akan mengenal Yesus. Kadang tuh kita jadi anak Tuhan tuh sulit dibedakan, Saudara. Ya, kita sepertinya ke gereja, ya, rajin komsel, rajin pelayanan, beri persepuluhan, taat lah pokoknya. Nah, tapi kalau karakter Kristus nggak bisa dilihat, ya kita nggak lihat Kristus dalam diri saudara yang kayaknya seiman kita. Nah, Saudara, oleh sebab itu Tuhan tuh mengingatkan saya, Saudara, untuk menyampaikan ayat ini, Saudara. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Kita sama-sama ke gereja, ya. Berarti kita sama-sama dengar firman. Betul kah? Sama ya? Sama-sama dengar firman. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, ayat ini ekstrim. Ayat ini beda, Saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus yang rasanya dilakukan tuh sewu siji, Saudara. Artinya jarang. Artinya persediaan terbatas.
limited edisi. Tapi karakter ini saudara ada di dalam Yesus. Dan kalau saudara memiliki Yesus, aku yakin saudara juga memiliki karakter ini. Pak, tapi sulit itu Pak. Ya, rasanya gak mudah Pak, ngomong gampang. Ya. Next. Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu. Oleh sebab itu saudara, saya mau tanya saudara. Saudara punya musuh enggak saudara? Kayaknya kok jadi tegang loh saudara. Coba tanya kiri lah, tarak kiri kanan, duwe musuh orang. Jangan-jangan saudara musuhnya. Ya, bohong kalau kita nggak punya musuh saudara. Saya ini pembawa damai Mas David. Kayak Tuhan Yesus. Wong kita ada temen yang megel nih datang kelihatan dari jauh. Wong kae nah. Malah kadang ada yang pasangannya gitu Pak Toto. Bojomu loh. Bojoku kayak jolny kulkas ya. Saya pikir orang-orang itu bercandanya kenemenen. Saya yang seranjang sama istri saya aja bisa musuhan. Masa kita nggak punya musuh ya lucu. Ya, kalau musuhan sama istri saya ya kita paling lama berapa ya musuhan? Ya mungkin nggak lebih dari 3 hari ya Mas. Semoga saja nggak pernah lebih dari 3 hari. Bisa loh saudara sama pasangan musuhan tuh 1 minggu meneng-menengan. Saya berdoa, saya memang saya ini sedikit guyon tapi berdoa saudara. Di jemaat ini masih ada yang musuhan sampai seumur 70 tahun. Saya hanya merasakan ini seorang ibu saudara. Aku membayang nih, ini seumpama ibuku gitu ya. Dia musuhan sama pasangannya. Rasanya aku pengen tendang bapaknya saudara. Ini manusiawi loh saudara. Ibu-ibu kalau dimusuhi bapak nggak pernah terima, dikasih ini jerit, dikasih ini marah. Kopi kurang gula sedikit. Teriak-teriak. Ibu-ibu sakit nggak hatinya? Saya masih ingat loh perkataan papa saya waktu saya masih SD ke mamah saya masih ingat sampai sekarang. Saya itu papa bukan musuh saya, sudah mengasihi itu. Tapi saya nggak pernah lupa namanya anak. Oh dasar wong wedok. Tak bawa terus. Sampai sekarang saudara. Bahkan Tuhan kadang memang pakai saudara terdekat, keluarga terdekat, yang seharusnya satu visi, satu hati, mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi Tuhan bisa tuh bikin keluarga itu jadi musuh. Gereja yang seharusnya kita bisa satu visi, satu hati, tapi kita bisa loh bermusuhan di dalam komsel. Nah, kalau di dalam sebuah keluarga saja nggak ada wujud kasih, ya, Mah, Bu, kalau bapakmu nggak berikan segala-galanya buat kamu, ya, kira-kira kelihatan nggak wujud kasihnya? Bu Timur, yang paling dekat dengan saya di sini, ya, Bu Eva. Apalagi kalau sudah rupiahnya nggak turun. Ojo guyu mah memang. Rasanya kalau nggak ada yang turun,
Apalagi kehidupan kalau gak diberikan segalanya itu, mana bukti cintamu yang katanya kamu semuanya kau berikan kepadaku. Nonsen. Mbak Sari kok senyum-senyum. Kita nggak akan pernah lihat wujud kasih kalau kita tidak merasakan pemberian dari wujud kasih itu. Nah, firman yang Tuhan sampaikan di sini, ya, tetapi aku kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wujud yang pertama adalah berbuat baik. Mari sama-sama saudara, 1, 2, 3, berbuat baik. Nah, perbuatan kita yang baik ya itu adalah wujud kasih. Ya, meskipun kecil, meskipun sederhana, kalau ada wujudnya itu bukan omdo, bahasa anak muda. Tahu omdo? Apa Mas Ferry? Omong doang. Basa Jawane lebih ngeri, omong tok. Nah, kalau mengatakan kasihlah musuhmu, tapi tidak ada perbuatan baik, ya omong tok, ya bahasa kerennya no action talk only, nah, ngomong tok. Nah, ya orang nggak bisa lihat kita bagaimana mengasihi musuh, saudara. Saudara, suatu saat saya itu menabung, saudara. Tabungannya masih, saudara? Siapa di sini menabung, saudara? Kok malu semua sih? Ganti tabungan, Pak. Ojo takok tabungan, Pak. Isinya tarik tunai terus soalnya. Jarang setor tunai. Saya menabung, saudara. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi nabung sedikit demi sedikit. Karena saya pengen sesuatu, ya. Nggak ada keuangan yang untuk bisa membeli sesuatu itu, sebuah barang itu. Saya pengen suatu barang, saya menabung. Kok jadi, ya nabung nanti, wah, mah aku pengen beli ini mah karena saya anggap perlu, ya. Mbok kowe tudun nang aku toh mah aku gitu. Enggak pernah turun, saudara, SK-nya. Mah apa mau aku utang nang ngene lingkungan piye nang RT? Itu uangnya banyak mah, aku gak pernah utang dhewe lho mah di lingkungan itu. Gak dijawab, saudara, sama istri saya. Kan murah, kan kebutuhannya gak banyak, paling ya aku bisa ngangsur nek cuma segitu aja. Karena istri gak sepakat, ya kan harusnya katanya harus sepakat. Meskipun saya pimpinan ya saya rembuk istri saya. Istri gak sepakat ya saya menabung lah. Terkumpullah uang tabungan saya, saudara. Wah, ini sebentar lagi saya mau beli sesuatu yang saya dambakan. Tiba-tiba, saudara, biasanya kalau anak sekolah minggu kasih musik dong. Tiba-tiba, saudara, saya punya saudara keponakan itu masuk penjara, saudara. Ini saudara yang paling saya benci, saudara. Saya benci dengan karakternya yang berontak, saudara. Dia kalau dinasihati berontak. Saudara kalau punya anak, punya saudara dinasihati berontak, rasanya pengen minggat kono. Ini dinasihati berontak, bahkan ngancam, bahkan ngajak baku hantam. Aku pikir gila ya anak ini. Apa-apa ditolongin malah ngajak baku hantam. Kalau saudara ada orang seperti itu, hati saudara gimana? Kamu lebih baik binasa. Secara tidak langsung cuma gak mau ngomong gak kesampaian, saudara. Lah, ponakan saya ini masuk penjara, saudara. Kebetulan ya di penjara di Ngawi kan pendetanya saya, saudara. Ketemulah saya. Tuhan ngomong, kasih musuhmu. Ini bukan orang lain, saudara. Masih keturunan saya. Tuhan, dia nggak layak ditolong, Tuhan.
kasihi musuhmu. Saya bergumul berhari-hari. Pikir saya yang khotbah di penjara, gimana ngomong kasihlah musuhmu. Keponakan sendiri saya nggak bisa nolong. Para nabi itu kalau saya datang, Pak David, saya nggak mengasihi, berarti kamu omong doang, Fit. Keponakan saya ini merengek-rengek, Om, tolong aku Om. Aku pikir kamu nggak pantas ditolong. Tolong aku dong Om. Bayari PB, pembebasan bersyarat. Aku pikir, udahlah, tak jawab dengan halus saudara. Udahlah jalani saja. Nanti kan kamu, maaf saudara ya, kalau kerekam nanti dipotong dia. Toh jalani aja, bahasa halus saya seperti itu saudara. Tapi Om, keluargaku hancur, nek aku di sini terus. Dalam hati saya saudara, yo itu salahmu dewe. Karena dia jatuh karena narkoba saudara. Itu salahmu dewe. Setiap hari saya bergumul, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Saya tanya, lah emang itu kejaksaan minta berapa toh? Segini Om. Lah kok nilainya pas karo sing tabunganku saudara. Saya rembukan sama istri saya, oh kenaan bocah kok ngono mbok tulungi barang. Manusiawi enggak saudara? Saya aja enggak mau nulungi apalagi istri saya. Wes ben kapok ya, biar kapok. Saya nyembah bahasa roh. Sing keluar, kasihlah musuhmu. Saya khotbah di sini, kasihlah musuhmu. Tak lewati sebulan 2 bulan, saya rembukan sama istri, Ma, aku mau tolong dia. Ngefek gak ngefek, aku mau tolong dia. Saya disembah. Om matur suwun ya, Om matur suwun. Wes aku janji Om nanti nek aku keluar, uangku tak ganti. Oh tiba-tiba janji kan. Tak pikir dia minta. Ya sudahlah, saya berarti agak lega. Puji Tuhan saudara. Berarti impian saya buat beli sesuatu itu, wah nanti dia keluar tak tagih lah. Setelah dia keluar dari penjara, puji Tuhan, tidak kembali saudara. Saya lihat dia, yang saya lihat adalah nilai mata uang saudara di wajahnya dia. Oh alah lele cang ganteng, putune Pak Bob. Tuhan ngomong, enggak usah ditagih. Pengen tak tagih Tuhan, nek perlu tak bungani. Enggak usah ditagih. Kamu menabung untuk investasi kerajaan Allah. Saya berdoa Tuhan, tabunganku sirna, aku pengen beli sesuatu, ini bukan keinginanku loh Tuhan. Mosok gak dituruti. Puji Tuhan, keinginan saya sampai sekarang belum dituruti. Nah saudara, itu salah satu wujud ya. Kalau saya bisa ngomong kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci, itu memang gak gampang ya, itu memang gak mudah. Dan itu kalaupun bisa dilakukan, itu lahir dari kekuatan Allah. Kalau saudara coba lakukan dengan kekuatan sendiri, saudara akan jatuh, saudara akan kecewa, saudara akan timbang menimbang, tidak akan pernah dilakukan, bahkan sampai mungkin saudara tua, bahkan sampai mati, saudara tidak akan pernah bisa. Tapi kalau saudara serahkan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan,
saudara, kalau saudara mengasihi musuhmu, saudara. Ya, musuh itu bisa di dalam rumah, bisa di pekerjaan, bisa di mana lagi? Di gereja, bisa di bisnis, bisa di pasar. Kalau bicara musuh ini bukan iblis loh saudara, ini orang. Tapi spiritnya memang iblis yang pakai. Kalau saudara sedang mengasihi musuh, sebenarnya yang saudara lawan itu bukan orang itu, saudara. Yang saudara lawan adalah keegoisan kita sendiri. Yang saudara lawan adalah tipu daya iblis. Yang saudara lawan adalah panahnya iblis. Ya, karena iblis suka memanah dengan panah api dari si jahat itu. Kalau saudara nggak bisa mengasihi musuh, sebenarnya kekristenan kita sedang tidak memakai perlengkapan senjata Allah. Makanya kadang kita sering jatuh, kita sering sakit, kita kadang doa-doa kita nggak dijawab, ya, keinginan kita nggak terpenuhi, bahkan isinya masalah terus. Karena kita nggak mengasihi musuh kita. Yuk kita buka Yakobus 5 ya. Next Kak, ada nggak ya? Oh ada. Saya ajak membaca saudara bersama-sama ya. Yang kelihatan membaca tulisan ini mohon lebih kenceng ya. 1, 2, 3 yuk. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara, kita ini manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Bahkan kalau musuhan itu kita, apalagi kalau sudah dewasa, ya apalagi saudara kalau merasa pemimpin, apalagi saudara kalau sudah merasa sukses, untuk mengampuni musuh itu sulit. Ya. Tapi ketika saudara mau melakukannya, ayat ini mengatakan, supaya kamu sembuh. Karena pusatnya mengasihi itu sumbernya dari hati. Ya, kalau hati kita tidak ada benih kasih untuk mengasihi musuh, tidak ada benih firman di dalamnya. Kita lanjutkan yuk membaca Alkitab ini, tidak ada di slide. Lukas 6 ya betul. Pak Thomas mohon baca ayat 32 dan 33. Lukas 6 ayat 32 dan 33. Terima kasih Pak Thomas. Saya bisa baik sama Pak Thomas, saya bisa baik sama Bu David, karena sering ngirim pisang ke rumah saya. Sis Wanto datang, terima kasih Bu ya. Loh, apa Sis? Teko Bu Mas. Oh ya, terima kasih Sis ya. Ya saya bisa baik sama Bu David, saya bisa baik sama saudara karena saudara baik sama saya. Tapi kalau firman Tuhan, kasihlah musuhmu. Itu ekstra mil, saudara. Itu menonjol. Itu karakternya Bapa. Sebab Bapa mengasihi kita, anak-anaknya, mengasihi kita orang berdosa. Waktu kita belum mengenal Dia, kita ini disebut musuh Allah. Kita disebut seteru Allah. Karena siapa yang ada tinggal di dalam dosa, dia musuh Allah.
Tapi Bapa kasih-Nya menyelamatkan kita yang penuh dosa, menyelamatkan kita yang munafik, menyelamatkan kita yang hatinya ini gak bisa dibentuk. Hati Bapa diberikan untuk umatnya. Itulah bentuk kasih Bapa, saudara. Nah, saudara, coba kembali ke slide yang tadi. Nah, Lukas 6 ayat 28 selanjutnya, saudara. Apa yang harus kita lakukan buat musuh kita, saudara? Saudara coba pikir, siapa yang masih musuh, saudara? Kalau enggak ada, jangan cari musuh, maksudnya dicari dia. Mengampuni. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Kita kalau berdoa setiap hari kan minta berkat, saudara ya. Sama kan? Betul kah? Kamu gak pernah minta berkat sama Tuhan, berkati pekerjaanku, berkati tokoku. Coba selipkan, saudara, berkati musuhku, Tuhan. Loh, ini cuma perintah meminta berkat loh, saudara. Wujudnya apa? Doakan. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya ajak buka Alkitab, saudara. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 21 sampai 23. Bisa ditampilkan? Dua Raja-Raja 6 ayat 21 sampai 23. Saya mohon Bu Eva membaca ya. Ayo Bu, semangat Bu. 2 Raja-Raja 6 ayat 21 sampai 23. Tak kasih mic ya Bu. Waduh. Ayat 21 dan 23 sampai 23. Raja-Raja 6 ayat 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan, bisakah kau bunuh yang Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Nah, saudara, kisah ini kisah bangsa Aram yang memusuhi terus-menerus bangsa Israel. Ada enggak ya orang yang gitu? Ada ya. Pengen diajak baikan, tapi sebenarnya ngajak musuhan, saudara. Nah, orang kalau enggak di dalam Tuhan, yo, tak tandangi we, nek perlu yo sampai mati. Ya. Bangsa Aram ini terus memusuhi bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Aram ini terkepung, saudara, sehingga dibutakan mata mereka oleh Tuhan atas doa Nabi Elisa, itu sebenarnya musuh itu tinggal bunuh aja mati semua. Coba ayatnya tampilkan, ayat 21 tadi. Ayat 21. Ini Raja Israel ini tanya kepada Elisa, kubunuhkah mereka Bapak? Musuh itu sudah dikepung, tinggal bunuh. Ini musuh ini yang memusuhi terus menerus loh saudara. Tinggal bunuh kalau mau. Tapi Elisa ngomong lain. Next Kak, ayatnya. Gak usah dibunuh. Coba hidangkan makan dan minuman.
di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Next. Sejak saat itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Cara mengalahkan musuh, bila memakai caranya Tuhan, itu lain, saudara. Saudara kalau punya musuh, saudara punya orang yang benci kepada saudara, kirimi makanan, saudara. Yo Pak, tapi tak racun. Hati kita tuh seperti itu loh, saudara. Jangankan kok ngasih makan aja, Pak. Saya dengar namanya aja, saya sudah kuping ini sudah rasanya. Ya. Kok suruh mendoakan, next ke PPT tadi. Kok suruh mendoakan, kok suruh memintakan berkat. Gitu Mbak Tomo. Oh nek musuh ki enake, aku nek perlu gak ketemu dia sampai kiamat. Tuhan perintahkan wujudnya mintalah berkat, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya ingat ceritanya Gus Dur. Waktu jadi presiden. Ini entah cerita dibuat-buat, entah serius, tapi cerita ini maksudnya baik. Waktu itu yang mengusung Gus Dur itu Amin Rais dan Akbar Tanjung. Ya. Akhirnya Amin Rais jadi betul ketua MPR ya, Akbar Tanjung jadi wakil ya Bapak ya. Pokoknya jadi kabinetnya Pak Gus Dur itu jadi bawahannya lah, kayak kabinetnya dia. Lah kok Akbar Tanjung dan Amin Rais ini malah setuju dengan pemakzulan melengsarkan jabatan secara paksa pada Gus Dur. Orang yang mendukung dia membombong tinggi semua fasilitasnya supaya jadi pimpinan, setelah jadi presiden, setelah jadi pimpinan, justru memusuhi. Justru pengen pimpinannya turun. Akhirnya Gus Dur turun ya Pak Timur ya. Cuma berapa bulan menjabat presiden gitu. Ada yang hafal. Waktu Gus Dur ceramah setelah dia lengser, dia ngomong gini. Saya sudah tidak mau sholat lagi. Kan biasanya gitu. Orang-orang pada kaget. Loh, kenapa Pak kok gak mau sholat lagi? Saya kalau sholat kan ada namanya Amin Rais sama Akbar Tanjung. Loh, maksudnya apa Pak? Ya iya. Habis itu kan kalau selesai berdoa kan, aku pikir iso gak lelucon. Tak pikir-pikir ini cerita cuma nyebut namanya aja loh. Gus Dur bilang aku gak mau sholat lagi. Ya, buat nyebut namanya aja orang sudah segitu bencinya. Apalagi kalau membahas, semutah aku. Namanya benci itu Pak kalau sudah membara. Itu lebih dari 100 derajat panasnya. Ya. Nah saudara, firman Tuhan memang berkata lain. Ya. Firman Tuhan memang sangat bertolak belakang dengan cara berpikir dunia, saudara. Firman Tuhan memang menonjol ke depan. Dia lebih ekstramil. Kalau saudara lakukan di sana, saudara sedang pakai selengkap senjata Allah. Mengalahkan musuh, yaitu iblis yang membuat saudara bermusuhan dengan orang. Bermusuhan dengan teman seiman. Bermusuhan dengan anak. Bermusuhan dengan orang tua. Bermusuhan dengan saudara. Bahkan bermusuhan dengan tetangga. Itu cara kerjanya iblis. Dia menipu, dia hanya ingin pakai orang-orang terdekat supaya Anda benci. Anda sendiri akhirnya mengeraskan hati. Kalau hati ini sudah dikeraskan, Tuhan gak bisa bertahta di sana. Karena Tuhan bertahta atas hati kita. Kalau tempat tahtanya Tuhan,
Tidak ada kursi yang namanya kasih. Tuhan mau bertahta di mana? Tapi kalau di hati kita mau ditegur Tuhan, mau melakukan wujud itu, saya percaya tahta Tuhan, kursi tahta Allah itu ada di dalam diri kita sehingga Bapa bertahta atas hati kita. Kita baca selanjutnya Lukas pasal 6 ya. Kita lihat janji Tuhan buat orang yang mau mengasihi musuhnya. Lukas 6 ayat 35. Saya mohon Bu David membaca ya. Amin. Terima kasih. Saya bacakan lagi saudara di Lukas 6, undur saudara Lukas 6 ayat 29 ya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara, ketiga ayat ini yang barusan saya baca ini saudara, ini intinya sama. Ya. Jangan membalas jahat dengan jahat. Ya, karakter itu harus selalu ada dalam kita orang-orang percaya saudara. Karena ketika karakter membalas jahat dengan jangan membalas jahat dengan jahat itu tidak ada, orang akan sulit mengenal Yesus. Nah, saudara, Tuhan itu bisa mempertobatkan musuh kita, saudara. Ya, saudara, kalau saudara bilang mengasihi musuh, tapi saudara nggak ada wujudnya kan sulit dikenali. Ya. Tapi ketika ayat 29 tadi saya bacakan, saudara ya, Tuhan itu bisa mempertobatkan orang yang jahat sama seperti kita dulunya. Ya. Kita karena kasih Allah kita jadi bertobat ya. Banyak orang yang jahat bertobat. Ya, kalau saudara punya musuh dan menjahati saudara, doakan terus seperti firman ini ya. Banyak sekali di Alkitab contohnya Rasul Paulus, dia sangat membenci orang-orang Kristen, bahkan membunuh ya. Tapi karena Tuhan mengasihi, Paulus jadi bertobat ya. Ada lagi mungkin kalau saudara kenal pendeta siapa itu di Malang itu, Khairil Anwar, yang preman tatonya banyak itu, ya. Saya lihat profilnya dia ngeri banget saudara. Dia membunuh orang, ganti pasangan 100 lebih dari 100 kali. Tapi Tuhan bisa mempertobatkan tuh orang itu, musuhnya enggak cuma banyak saudara, banyak. Ya, pendeta yang gondrong apa Khairil Anwar apa ya namanya? Masih ingat ya? Lah itu contoh Tuhan. Itu saya percaya orang-orang itu bertobat karena ada musuh yang mendoakan saudara. Nah saudara, kita mau dilatih mendoakan musuh. Nah musuhku bojoku dewe Pak. Ya dongane saudara. Nah, justru itu kalau enggak didoakan bisa musuh seumur hidup saudara. Ya, doakan saudara. Nah saya mendengar sebuah cerita saudara. Di abad ke-1 ada seorang budak. Ya. Budak namanya, kebetulan budak ini namanya Paulus juga. Saudara. Budak ini sangat disayang oleh tuannya. Ya. Tuannya yang baik ini suatu hari dia mempercayakan segala sesuatu ke budaknya yang namanya Paulus ini saudara. Nah,
tuanya ini suatu saat memerlukan budak baru dan dia pergi ke pasar budak mencari budak baru. Karena dia bingung, nawar gitu, dia ajak si Paulus budaknya yang dia kasih ini untuk ke pasar budak. Nah, Paulus si budak ini diajak ke pasar budak, hendak memilih budak baru. Tuanya kan zaman dulu kan budak kan tinggal pilih, beli gitu ya. Kasihan ya hidup budak waktu itu. Nah, dia bingung memilih tuanya itu. Akhirnya si Paulus yang sebagai budak yang dicintai ini ngomong, Tuan, kalau boleh pilih budak yang itu Tuan. Loh, itu siapa? Sudah kelihatan tua gitu kok dipilih. Enggak apa-apa Tuan, saya senang bekerja dengan dia. Ya karena Tuan ini saking percayanya sama Paulus ini, akhirnya disetujui, ya sudah, kamu yang tanggung jawab loh ya. Kan pekerjaan berat, dia kan sudah tua. Masa disuruh bekerja, kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Akhirnya budak tua itu dibeli saudara, sama tuan. Ini kisah nyata saudara. Ketika budak tua itu dibeli, dia bekerja dengan Paulus ini pada tuannya. Hari makin hari budak ini bekerja, namanya kondisi fisik sudah tua, dia enggak bekerja dengan enggak maksimal. Dan suatu saat jatuh sakit. Enggak bisa bekerja, akhirnya si Paulus ini merawat, sulitnya merawat orang sakit ya, kalau saudara merawat orang sakit ya, begitu ya semuanya serba repot. Tapi Paulus ini tetap sabar, dia juga merawat, juga bekerja. Ya namanya budak waktu itu bisa dibayar, enggak dibayar terserah tuannya, mau ditendang, mau diludahi. Tapi Paulus ini akhirnya merawat teman budaknya yang sudah tua ini. Nah, tuannya itu curiga, tanya, Paulus, sebenarnya siapa budak itu? Kok kamu setia banget merawatnya? Jangan-jangan dia saudaramu. Bukan Tuan. Lah terus siapa? Kok kamu begitu sayang? Namanya budak, saudara kadang gak ada orang peduli. Jangan-jangan dia orang tua kamu. Kok kamu mau menolong? Paulus ini jawab saudara. Dia lebih dari keluarga saya Tuhan. Dia lebih dari orang tua saya. Lah siapa itu? Dia orang yang membunuh keluarga saya. Ternyata budak yang dibeli itu saudara adalah pembunuh keluarganya Paulus. Paulus ini mengenal kasih Tuhan dan dia dipulihkan oleh karena kasih tuannya. Dia pengen wujudkan kasih. Seperti apa? Dia wujudkan kasih merawat pembunuh papa mamahnya. Ini adalah contoh saudara bahwa mengasihi musuh bisa dilakukan anak-anak Tuhan, amin. Bagi kita mungkin tidak mungkin Pak, enggak mungkin Pak sampai Indonesia merdeka, jangan suruh saya mengasihi musuh. Tapi ayat tadi yang dibaca Bu David tadi ngomong, Tuhan itu baik dengan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang enggak baik. Itu karakter Bapa, saudara. Nah saudara, hari ini Tuhan mengajarkan kita suatu hal yang sepertinya enggak lazim bagi kita manusia. Tapi ini si firman. Ya lanjutkan aja Kak, next. Lukas 6 ayat 35b dikatakan tadi, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita akan disebut anak-anak Allah ketika kita mau mengasihi musuh kita. Saya percaya yang Tuhan taruh dalam hati kita adalah firman-Nya yang subur dan mau bertumbuh. Mari kita berdoa, saudara. Betapa ku mencintai
Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Bentuk hati kami Tuhan, bentuk bencana hatiku. Ya Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menghargai, pujikan sepenuh hatimu, segala yang telah terjadi pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Saya tahu Tuhan sedang usik hati. Betapa aku menyadari, karena Dia mau saudara jadi berkat di dalam hidupku, karena Dia mau terang itu nampak. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Roh Kudus mari bekerja. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hati. Ya Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Biarkan singer memuji Tuhan. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Saudara yang sedang bergumul dalam pergumulan ini, minta sama Tuhan berikan kekuatan untuk mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang membenci. Minta sama Tuhan. Mengerti sebuah
mengasihi orang-orang yang buat kamu hancur bahkan. Orang-orang yang membuat Anda rugi. Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Jangan tahan saudara, mari permalukan iblis. Kita telanjangi iblis pagi ini. Bahwa saudara disanggupkan Tuhan untuk mengasihi. Sentuh hatiku, Mari Roh Kudus, ubah hidupku menjadi mari Roh Kudus, baru. lihat hati umatmu di tempat ini, Roh Kudus. Emas yang murni kau membentuk bejana hati. Kalau perlu sebut namanya, Tuhan, aku mengampuni dia. Pulang dari gereja, wujudkan kasih itu. Jangan tahan, karena waktunya gak lama lagi. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hambamu bersyukur Tuhan. Aku percaya firman ini akan menguatkan mereka yang lemah, Tuhan. Amin. Amin. Ajari kami mengasihi seperti Bapa Dalam nama mengasihi. Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Bersama kita diberkati pagi hari ini. Amin. Saatnya kita akan memperhatikan pengumuman. Mari multimedia dipersilakan. Shalom, Jemaat GUP El Sade yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silahkan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi. Setiap hari Selasa dan Rabu, pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Ibadah El Sade Kids hari Minggu, sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari anak-anak kaum muda dan remaja hadiri dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Sade Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mengikuti ibadah, silakan menghubungi Bapak Yefta. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore.
Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman. Mulai minggu depan kita sudah beraktif komsel lagi. Mari semangat komsel, karena di dalam komsel kita saling bertumbuh bersama. Adakah foto rehab rumah? Ya, saudara, gereja setahun 2 kali kita punya program gereja rehab rumah. Rehab rumah pertama ini akan membangun sebenarnya. Membangun rumah sederhana di samping gereja Kesongo ini, saudara. Karena sekarang ada yang menempati di samping gereja sebelah sini itu akan dibangun rumah kecil gitu ya, kayak teras gitu, supaya bisa dipakai untuk kamar mandi juga. Kalau ada kegiatan di gereja Kesongo bisa dipakai. Lanjut Kak, ada gambarnya lagi. Nah, ada persembahan yang mempersembahkan bekas rumahnya Mak Katemi, kalau saudara kenal. Ya, kayu-kayunya ini menurut Pak Warno kemarin disurvei masih bisa dipakai, kecuali gedeknya ini ya mungkin diganti nanti. Kayu dan atapnya masih bisa dipakai. Dia mempersembahkan untuk gereja sehingga cukup membantu. Next. Nah, ini atapnya juga masih bisa dipakai, asbesnya, kayu-kayunya. Next. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan, saudara. 36 biji batu, gombong, dan lain-lain. Paku, seng, kayu. Ya. Kalau saudara ingin membantu bisa menghubungi Pak Mei, Pak Jim, atau Pak Warno ya. Next, adakah? Tidak ada. Terima kasih Kak. Hari Kamis 23 Januari, rehab rumahnya, membongkar rumahnya Bu Katemi tadi untuk dipindahkan ke gereja Kesongo, rencana hari Kamis jam pagi ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang bisa membantu, terutama tim rehab rumah, ya, nanti hubungi Pak Warno. Rapat program kerja tiap seksi departemen bersama gembala, majelis, dan pengurus inti hari Jumat jam 6:30 di gereja. Ya. Semua yang terlibat yang sudah mendapatkan WA undangan dari saya, kemarin saya kirim undangan, mohon kehadirannya hari Jumat jam 6:30 ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Gembala masih di Papua sampai hari Kamis. Kita doakan supaya beliau berdua melayani dengan sukacita dan sehat-sehat di sana ya. Terima kasih, silakan Kodin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita angkat persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Tuhan memulihkan setiap hati kami. Setiap hati anak boleh berbalik kepada Bapa, dan hati Bapa boleh kembali kepada anak. Kami percaya kami boleh mengasihi musuh kami, tetangga kami, saudara kami, dan firman-Mu itu berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Maka kami percaya berkat yang turun atas Abraham, Ishak, dan Yakub pagi hari ini turun atas umat-Mu di tempat ini. Kami boleh menjadi berkat di pekerjaan kami, kami boleh menjadi berkat di dalam keluarga kami, dan apa yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan membuatnya berhasil. Kami percaya Tuhan dari tempat ini akan keluar kesaksian demi kesaksian, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima berkat yang
yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhi. Mari kita angkat tangan kita, damai dan penyertaan-Mu. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami membawa sukacita yang daripada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.